Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ardi Ottavano. Berikut saya akan menjelaskan mengenai jawaban yang sudah saya buat dari soal matematika diskrit. Lalu di sini ada soal nomor 1. Apakah proposisi P or negasi buka kurung P dan Q tutup kurung adalah tautologi? Berikut jawabannya. Yang dimana kita menggunakan hukum aljabar proposisi. Di sini saya menggunakan, yang pertama saya menggunakan hukum De Morgan Laws. Lalu yang kedua saya menggunakan asosiatif. Lalu yang ketiga itu ada karena sudah terbukti equivalence, dan itu ekuivalensi. Karena proposisi P or negasi P dan Q adalah true, maka proposisi PV negasi P and Q adalah tautologi. Oke, jadi yang nomor 1 yang B, perhatikan ekspresi logika berikut. Buka kurung P dan negasi Q tutup kurung atau P ekuivalen P. Periksa menggunakan tabel kebenaran bahwa ruas kiri dan kanan ekuivalen logik. Oke, di sini saya sudah membuat jawabannya. Pertama saya membuat tabel kebenaran karena pada soal nomor 1 yang B itu disuruh menggunakan tabel kebenaran terlebih dahulu. Jadi di tabel kebenaran ini saya membuat P yang berisi true true false false, negasi Q false true false true, P dan negasi Q jadinya false true false false. Lalu ada buka kurung P dan negasi Q tutup kurung or P hasilnya true true false false. Lalu di sini saya menggunakan biconditional. Jadi saya menambahkan biconditional untuk disandingkan dengan si P yang berada di sisi kanan. Jadi di sini sisi kirinya itu kan sudah ketahuan, P buka kurung P dan negasi Q atau P biconditional P, yang dimana hasilnya nanti akan true true. Karena statement berikut adalah tautologi, maka ekspresi logika dari statement P dan negasi Q atau P sama equivalent P terbukti dia adalah equivalent. Lalu yang nomor 1 yang C, periksa dengan menggunakan hukum-hukum aljabar proposisi yang Anda ketahui bahwa ekspresi pada soal di atas adalah logika equivalent. Oke, di sini saya akan menggunakan aljabar proposisi. Pertama saya mengsimplifikasi statement yang dimana statement dalam kurung itu ada P dan negasi Q. Nah, saya mensimplifikasi menjadi P. Maka P or P equivalent P. Itu adalah hukum idempotent. Karena sisi kiri equivalent sisi kanan, maka statement berikut terbukti kalau equivalent. Jadi soal nomor 2, lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan misalkan R dan adalah relasi pada A dan yang diidentifikasikan oleh X membagi Y, ditulis X membagi not X membagi jika terdapat bilangan bulat X sedemikian sehingga XZ sama dengan Y. Lalu pada soal nomor 2 yang A terdapat buatlah R sebagai himpunan pasangan terurut. Jadi di sini saya sudah membuat R sebagai pasangan himpunan terurut sebagai berikut. Lalu pada soal nomor 2 yang B, tentukan apakah R bersifat refleksif, simetri, antisimetri atau transitif. Menurut saya relasi bersifat refleksif karena relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif karena setiap bilangan bulat positif habis dibagi dirinya sendiri, sehingga
A, A elemen relasi untuk setiap A elemen A. Oke, jadi kita akan lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3 adalah buktikan dengan induksi matematika bahwa soal A 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik N sama dengan N buka kurung N plus 1 per 2. Nah, jadi langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah langkah pertama akan dibuktikan bahwa P dalam kurung 1 itu benar. Sisi kiri adalah N sama dengan 1. Sisi kanan adalah N buka kurung N1 dalam N plus 1 dalam kurung bagi 2 sama dengan 1 buka kurung 1 tambah 1 sama bagi 2 dan sama dengan 2 bagi 2 adalah 1. Maka P dalam kurung 1 benar karena sisi kiri dan sisi kanan ekuivalen. Lalu langkah kedua, asumsikan PK untuk K bilangan bulat positif. Maka 1 tambah 1 tambah titik K sama dengan K buka kurung K plus 1 tutup kurung dibagi 2. Maka karena ini diasumsikan PK adalah benar, jadi langkah ketiga adalah akan dibuktikan PK plus 1 adalah benar. Sisi kiri 1, 2, 3 titik tambah K tambah buka kurung K plus 1 tutup kurung. Di sini ada K, terus kita tulis K plus K tutup kurung K plus 1 per 2 ditambah K plus 1. Jadinya nanti K buka kurung K plus 1 tutup kurung per 2 ditambah 2 buka kurung K plus 1 tutup kurung. Lalu di sini sama dengan K kuadrat ditambah K ditambah 2K ditambah 2 dibagi 2. Lalu di sini sama dengan K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 per 2. Lalu hasilnya untuk sisi kiri adalah K plus 1 dan K plus 2 per 2. Lalu kita akan membuktikan sisi kanan. Sisi kanan karena sudah ada dibuktikan, jadi sisi kanan itu yaitu K plus 1 buka kurung lagi K plus 2 tutup kurung per 2. Karena sisi kiri dan sisi kanan sama, maka PK plus 1 adalah benar. Kesimpulannya karena P buka kurung 1 dan P buka kurung K, P buka kurung K plus 1 tutup kurung adalah benar, maka 1, 2, 3 titik N sama dengan N plus 1 per 2 benar untuk setiap bilangan bulat positif. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3 yang B. 1 tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik N kuadrat tambah N kuadrat sama dengan N buka kurung N plus 1 buka kurung N plus 2N plus 1 tutup kurung dibagi per 6. Lalu jawaban yang B. Langkah pertama akan dibuktikan P1 benar. Sisi kiri N kuadrat sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Sisi kanan N plus N buka kurung N plus 1 di sini, lalu buka kurung 2 N plus 1 sama dengan 1 per 6 sama dengan 1 buka kurung 1 tambah 1 tutup kurung buka kurung lagi 2
plus 1 per 6. Jadi nanti hasilnya 2 buka kurung 3 tutup kurung. Nah, nanti di situ jadi hasilnya min 6 per 6. Itu sama dengan 6 per 6. Sama dengan, jadi hasilnya 1. Lalu karena sisi kiri dan sisi kanan sama, maka P1 benar. Lalu asumsikan PK benar. Jadi kita sudah tulis dulu sebagai berikut. Lalu kita asumsikan sudah benar. Kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga akan dibuktikan PK plus 1 benar. Pertama kita buktikan dulu sisi kirinya seperti berikut. Sisi kiri hasilnya nanti akan buka kurung K plus buka kurung K plus 1 tutup kurung, buka kurung 2K ditambah 3 ditambah 4 tambah 2 per 6. Nah, jadi yang di sini yang sisi kanannya kan sudah dibuktikan kalau misalnya sisi kanannya itu hasilnya nanti sama seperti sisi kiri. Maka PK plus 1 benar. Kesimpulannya karena P1 PK plus 1 benar, maka pada induksi matematika pada segmen berikut 1, 2 kuadrat, 3 kuadrat, tambah titik n kuadrat benar untuk setiap bilangan bilangan bulat positif. Lalu kita ke nomor 4. Gunakan algoritma Powell untuk mewarnai vertex graph yang digambarkan di bawah. Berikut ini tentukan chromatic graph berikut. Oke. Jadi di sini pertama saya membuat simpul saya menentukan banyaknya simpul. Nah, jadi simpul yang terbanyak itu adalah simpul H, yang dimana simpul H berisi 5 sudut. Lalu lalu di sini nanti ada simpul A. Simpul A itu berisi 4 sudut, simpul D berisi 4 sudut, simpul F berisi 4 sudut, dan simpul B berisi 3 sudut, simpul C berisi 3 sudut, simpul E berisi 3 sudut, dan simpul G berisi 2 sudut. Nah, yang dimana simpul H saya memberi warna M. Dikarenakan simpul H paling banyak sudutnya, jadi saya memberikan warna pertama. Jadi warna pertama untuk simpul simpul H adalah merah. M itu berarti merah. Lalu ada warna MBH. Simpul warna M itu merah, B itu biru, H itu hijau. Lalu di sini ada simpul H. Simpul H itu saya beri warna merah. Simpul B saya beri warna biru karena pada simpul A dengan simpul H mereka bertemu, jadi tidak boleh warna yang sama. Makanya saya beri warna biru. Lalu yang simpul D kenapa saya beri warna biru? Simpul D kenapa saya beri warna biru? Karena simpul D simpul D bertemu dengan simpul H, akan tetapi simpul D tidak bertemu dengan simpul A. Makanya di sini saya memberi warna yang sama dengan simpul A. Lalu ada simpul F. Di sini simpul F bertemu dengan simpul H, dan simpul F bertemu dengan simpul D, yang dimana keduanya sudah memiliki warna biru dan merah. Berarti simpul F tidak bisa diberi warna biru atau merah. Jadi di sini saya memberi warna untuk simpul F itu warna hijau. Lalu ada simpul B. Simpul B itu kenapa saya memberi warna merah? Karena simpul B hanya bertemu dengan simpul A, simpul F, dan simpul D, yang dimana warna mereka itu adalah hijau dan biru.
Jadi simpul B ini bisa saya kasih warna merah karena tidak bertemu dengan simpul H. Lalu pada simpul C saya memberi warna hijau. Kenapa saya memberi warna hijau? Karena simpul C bertemu dengan simpul A yang berwarna biru dan bertemu dengan simpul H yang berwarna merah. Jadinya saya memberikan simpul C berwarna hijau. Lalu di sini ada simpul E. Simpul E, kenapa di sini saya memberikan simpul E berwarna hijau? Kenapa saya memberikan warna hijau? Karena sama seperti simpul C, simpul E bertemu simpul H dan A. Karena keduanya sama-sama warna biru, jadi saya tidak akan memberikan warna biru. Lalu di sini terakhir ada simpul G, di mana simpul G hanya bertemu dengan simpul F dan C. Nah, di mana simpul F dan C keduanya berwarna hijau. Jadi saya bisa memberikan simpul G itu warna merah atau biru. Akan tetapi saya memberikan simpul G itu berwarna merah. Jadi paling tidak ada 3 warna untuk mewarnai graf sehingga X buka kurung G tutup kurung sama dengan 3. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Diketahui ekspresi Boylan berikut sebagai berikut. Lalu yang pertama kita gunakan mode konsensus untuk menyederhanakan ekspresi di atas. Berikut jawaban dari menyederhanakan ekspresi Boylan pada soal berikut. Yaitu nanti jawaban itu adalah, jawaban yang A adalah X kali Y tambah Z negasi X negasi Z kutip X kutip. Lalu yang pada huruf lalu soal nomor 5 yang B kita menyederhanakan dengan metode Knauf map. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan untuk membuat memakai metode Knauf map yaitu 1. Buat peta Knauf map. Nah, ini saya sudah membuat petanya. Tapi karena saya tadi sudah menjawabnya, jadi saya sekalian. Nah, jadi pertama itu saya membuat ini dulu petanya, yang dimana isinya belum ada 01, 01, 01 ini. Nah, udah saya buat petanya. Lalu, langkah kedua saya isi kotak pada Knauf map yang disesuaikan dengan soal yang disesuaikan dengan yang sudah ada di soal. Kan di soal itu ada, pada soal nomor 5 itu berisi sama dengan X YZ ditambah X kutip Z kutip ditambah X YZ kutip dan ditambah X kutip Y kutip Z dan ditambah X kutip Y Z kutip. Nah, lalu karena soalnya seperti itu, jadi di sini saya kan lalu langkah yang kedua, isi kotak pada Knauf map logika 1 untuk yang ada pada soal, lalu logika 0 untuk yang tidak ada. Jadi di sini saya mengisi logika yang pada soal tadi saya sudah sebutkan. Ini ada ini karena di soal ini ada 1, jadi di sini juga ada 1. Saya tandain 1. Lalu langkah ketiga yaitu saya mengkelompokkan logika yang logika 1 yang berdekatan. Jadi di sini saya kelompokin dulu. Pertama kan ini yang ketemu pertama ini paling dekat 1, yang ini sama yang ini. Jadi ini kelompok 1. Lalu ini kelompok 2. Lalu kan sudah ini kelompok 3 tadinya. Nah, tetapi kenapa ini digabung? Karena pada langkah keempat logika 1 pada sisi kiri dapat digabung dengan sisi kanan, dan logika 1 pada sisi atas dapat digabung dengan sisi bawah. Nah, karena ini tidak dapat digabung dengan ini karena ada 0. Lalu, tapi yang atas bawah ini bisa digabung. Jadi, logika kedua ini saya gabung.
Nah, jadi terdapat tiga kelompok logika. Nah, jadi kelompok pertama jawabannya itu adalah Y dot Z, dan kelompok kedua X kutip Y kutip Z kutip, dan kelompok ketiga jawabannya adalah X dan Y, X dot Y. Nah, di sini jadinya sama untuk hasil penyederhanaan fungsi adalah dengan menjumlahkan atau mengorkan fungsi pada tiap kelompok. Nah, ini saya menjumlahkan jadinya Y dot Z tambah X kutip Y kutip Z kutip